Selamat pagi. Mana yang terbuka sepanjang minggu ini akan mempersekutukan mengenai hati dalam kaitannya dengan doa. Dan hari ini, dari hari pertama dalam minggu ini, kita akan mempersekutukan mengenai bagian-bagian hati, supaya kita mengenal hati itu seperti apa. Teks Alkitab diambil dari Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Lalu Yohanes 16 ayat 22, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Lalu Ibrani pasal 10 ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ibrani 4 ayat 12 berbicara tentang pertimbangan dan pikiran hati. Pertimbangan adalah fungsi tekad, sedang pikiran adalah fungsi pikiran. Ini dengan jelas menunjukkan bahwa tekad dan pikiran adalah bagian dari hati. Lalu Yohanes 16 ayat 22 berbicara tentang hati yang berduka cita dan bergembira. Kita mengetahui bahwa berduka cita dan bergembira adalah fungsi emosi. Ini menunjukkan bahwa emosi juga adalah bagian dari hati. Lalu Ibrani 10 ayat 22 berbicara tentang hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Ini menunjukkan bahwa hati nurani juga adalah bagian dari hati. Jadi, hati tersusun dari 4 bagian, yaitu pikiran, tekad, emosi, dan hati nurani. Pikiran, tekad, dan emosi adalah bagian-bagian dari jiwa, sedangkan hati nurani adalah bagian utama dari roh. Jadi hati menempati kedudukan yang sangat luas, yaitu meliputi semua bagian dari jiwa ditambah bagian utama dari roh. Hati adalah bagian terbesar dari keseluruhan diri kita. Jika ingin menjadi pendoa, kita perlu memperhatikan bagian-bagian hati dan melatih hati untuk percaya. Percaya adalah fungsi hati, Roma 10 ayat 10. Karena percaya melibatkan pikiran, emosi, tekad, dan hati nurani. Mari berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami mau memperhatikan bagian-bagian hati dan melatih hati kami untuk percaya, agar kami dapat berdoa dengan baik. Amin.